Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Pepti Diana Tarius SPDI. Saya merupakan guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada SMK Negeri 1 Pekalongan, Lampung Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2025 pada LPTK IAIN Metro Lampung. Pada hari ini, Jumat 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja pembuatan video pembelajaran pada SMK Negeri 1 Pekalongan dengan materi pernikahan. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat dan siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Siap nggak? Siap. Insya Allah siap, oke? Sebelum memulai pembelajaran, mari kita melakukan doa bersama. Siapa yang biasa memimpin doa? Karisma biasa memimpin doa, silakan. Siap semua, berdoa mulai. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga doa yang kita panjatkan hari ini dapat memudahkan untuk kalian semua menghadapi hari ini dari pagi sampai dengan sepulang sekolah dan menghadapi pelajaran pada hari ini. Sebagai wujud cinta kita kepada tanah air, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang memimpin lagu Indonesia Raya dipersilakan. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Andin, Alfi, Amalia, Asih, Azahra. Alhamdulillah semua hadir pada hari ini ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ya, Karisma? Materi minggu lalu adalah adab menggunakan media sosial. Ya, adab dalam menggunakan media sosial. Ada yang tahu maksud dari adab menggunakan media sosial itu apa?
Boleh dijelaskan Karisma? Meski banyak keunggulan, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi ini juga memiliki sisi negatif. Misalnya ada berbagai komentar jahat dan informasi hoax, maka dari itu kita harus menggunakannya untuk kegiatan yang positif. Iya, jawaban yang bagus sekali. Adab bermedia sosial itu sama dengan adab kita dalam kehidupan sehari-hari, dari dampak positif dan negatifnya. Dampak negatifnya adalah apabila kita menggunakan media sosial untuk hal-hal yang tidak baik atau misalkan pornografi, bullying, menyebarkan berita hoax. Nah, itu tidak baik. Ada yang tahu bullying itu apa? Iya. Bullying atau perundungan adalah tindakan agresif dan disengaja yang dilakukan oleh satu atau lebih orang terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti, mengintimidasi, atau membuat seseorang merasa tidak nyaman, baik secara fisik, verbal, maupun sosial, dan dilakukan secara berulang. Iya, bullying adalah salah satu cara menyakiti orang lain dengan menyindir, kemudian menyakiti, menyebutkan fisik yang biasanya disebarkan melalui media sosial ataupun juga olok-olokan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu kita tidak boleh menggunakan media sosial untuk hal-hal yang dapat menyakiti hati orang lain. Baiklah, maka pada hari ini kita akan mempelajari untuk bab selanjutnya yaitu tentang pernikahan. Ibu akan tuliskan di sini apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan tentang pengertian pernikahan, menjelaskan dalil tentang pernikahan, menganalisis ketentuan pernikahan dalam Islam dan menyimpulkan hikmah pernikahan dalam Islam. Sebelum kita melanjutkan ke materi dan penjelasan apa itu tentang pernikahan, maka sebagai remaja putri seperti kalian yang meningkat remaja, pasti kalian harus berhati-hati dan mempunyai salah satu benteng untuk diri kalian sendiri dalam memilih pasangan hidup. Karena tujuan daripada pernikahan itu pertama tentang memilih pasangan hidup. Bagaimana kalian memilih pasangan hidup yang baik buat kalian, laki-laki yang baik buat kalian, yang tentunya bisa membawa kalian dalam arah yang lebih baik, membawa kalian dalam kebaikan, tidak melakukan hal-hal yang di luar norma agama. Karena laki-laki yang baik pasti tidak akan pernah menyakiti wanitanya. Oke, maka pada hari ini adalah kita akan masuk pada bab selanjutnya, pernikahan dalam Islam. Ada yang tahu apa itu pernikahan? Ya, pernikahan adalah menyatukan dua manusia laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dalam satu ikatan perkawinan yang disahkan oleh negara dan hukum Islam. Tujuan adalah memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi, kemudian untuk mendapatkan ketenangan hidup, kemudian untuk membentengi akhlak kita agar kita tidak berbuat zina, kemudian meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pernikahan adalah merupakan salah satu yang disunahkan apabila kita mampu, ya. Kemudian mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Selanjutnya ibu akan memberikan satu video yang akan kalian tonton, kemudian kalian nanti akan presentasikan hasil dari yang kalian tonton di depan kelas per kelompoknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kali ini kita akan membahas tentang menyempurnakan hidup dengan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas generasi. Siapa yang tidak menginginkan memiliki keluarga yang harmonis dan bahagia? Salah satu ikhtiar manusia adalah melalui pernikahan, yakni sebuah ikatan yang bersifat hidup atau ikatan yang kokoh serta sah di mata agama dan diakui oleh hukum negara dan kewajibannya terlindungi. Salah satu dari pernikahan terdapat dalam Quran surat rukun nikah. Yang pertama adalah calon mempelai.
Kedua, adanya wali dari pihak wanita. Tiga, ada saksi nikah. Keempat, ada syahwat atau akad, ijab dan tobut. Apabila mempelai adalah seorang difabel, semisal tunawicara, tunarungu atau tunanetra, dapat menggunakan bahasa isyarat. Wali dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah wali nasab. Wali nasab adalah wali yang memiliki pertalian darah dengan mempelai, seperti ayah kandung jika masih hidup. Namun, jika ayah kandung sudah tiada, maka walinya adalah dari kerabat si mempelai perempuan dari pihak laki-laki. Mereka adalah kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki, paman dari pihak ayah, anak laki-laki paman dari pihak ayah, dan seterusnya. Sedangkan dari pihak ibu, baik kakek, paman dari ibu, saudara laki-laki seibu, bukanlah wali dalam pernikahan, karena mereka bukan asobah, tapi dari kalangan dawil arham. Untuk syarat menjadi wali pernikahan, pastinya laki-laki, muslim, cukup umur atau dewasa menurut Islam, berakal, dan memiliki hak untuk menikahkan. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kalian tonton video tersebut? Nah, semoga dengan apa yang kalian tonton, kalian dapat mempresentasikan nanti di depan kelas dengan apa yang akan Ibu tugaskan kepada kalian. Kalian diskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Di lembar kerja tersebut sudah tertuliskan tugasnya masing-masing kelompok untuk menjelaskan apa yang harus kalian presentasikan di kelas sesuai dengan kelompoknya. Ya, sudah jelas? Selamat mengerjakan. Biar dari buku cetak boleh. Kan situ sudah ada jawabannya letaknya ya. Didiskusikan sama-sama dari buku cetaknya materinya. Buku cetaknya dibuka. Ditentukan siapa nanti yang akan menjelaskan di depan kelas. Ya. Buku cetaknya dibuka, dilihat. Saya kan nyari materinya di buku. Nanti dipilih siapa yang presentasinya ya. Nanti kalian sebutkan nama kelompoknya, dituliskan di situ saja ya. Sesuai dengan yang sudah kalian sepakati kelompoknya. Sudah ada yang selesai? Baik, yang sudah selesai bisa kita kumpulkan. Satu yang kalian pegang, yang satunya di lembar kerjanya dikasih ke Ibu lagi. Jawaban yang sudah kalian tulis itu yang kalian pegang buat presentasi di depan kelas. Nah, ini. Masih ingat kan nama kelompoknya? Kita mulai dari kelompok yang sudah siap terlebih dahulu. Siapa yang sudah siap? Kelompok siapa? Oke, kelompok karisma. Kelompok berapa? Kelompok 2 atau kelompok 1? Kelompok 1. Baik. Oke, bisa kita mulai. Perkenalkan dulu nama kelompoknya, kemudian nama anggota kelompoknya, dan presentasikan hasil yang kalian sepakati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari kerjasama kami yang akan dibacakan oleh Asih. Hak dan kewajiban suami istri dalam Islam. Hal terpenting bagi pasangan suami istri adalah mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Pembagian peran menjadi prioritas utama untuk
didiskusikan bersama agar bahtera pernikahan berjalan dengan mulus tanpa hambatan yang berarti. Saat ini, bila diperhatikan peran antara suami dan istri sering timpang. Misalnya tugas di rumah dibebankan seluruh kepala istri. Padahal istri juga bekerja di luar rumah demi bisa menopang kebutuhan sehari-hari. Dalam tafsir At-Tabari dijelaskan alasan laki-laki disebut qawwam atau unggul pemimpin bagi perempuan sebab laki-laki memberi mahar nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga. Kemudian dalam tafsir Al-Qurtubi menyatakan ketika laki-laki tidak memenuhi tugasnya dalam memenuhi kebutuhan keluarga, laki-laki seperti ini tidak menjadi lebih unggul. Lalu bagaimana sebenarnya hak dan kewajiban suami istri? Menurut diskusi dalam kajian fikih, baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban bersama dan hak kewajiban khusus. Pemenuhan hak dan kewajiban bersama adalah fondasi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Di antaranya adalah hak dan kewajiban pasangan dalam memenuhi kebutuhan biologis masing-masing. Dalam diskusi fikih, sebenarnya istri tidak memiliki kewajiban melayani suami selain pelayanan kebutuhan biologis. Pelayanan rumah seperti memasak, mencuci baju, menyiapkan ini itu untuk suami bukan merupakan kewajiban. Namun jika istri menghendaki dirinya melayani suami dalam tugas rumah seperti di atas akan menjadi kebaikan bagi dirinya, maka suami harus berterima kasih, berucap syukur, dan lebih menyayangi istri jika semua pekerjaan rumah dikerjakan oleh istri karena itu sebenarnya bukan kewajibannya. Suami juga seharusnya lebih tahu diri jika istri bekerja di luar seperti dirinya akan lebih bijak bila tugas dimusyawarahkan, didiskusikan supaya tidak semua dibebani kepada istri. Seharusnya minimal separuh dari tugas rumah dipekerjakan oleh suami. Namun bila suami yang sepenuhnya bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dari pagi hingga malam, sedang istri hanya nunggu di rumah, akan lebih elok bila tugas rumah istri yang menangani. Ini pun bukan atas dasar kewajiban, akan tetapi agar seimbang pembagian peran antara suami dan istri, seperti Nabi yang membagi tugas Ali dan Fatimah. Ada yang mau bertanya? Saya dari kelompok Wadah ingin bertanya, mengapa seorang laki-laki disebut qawwam atau unggul? Izin menjawab, alasan laki-laki disebut qawwam sebab laki-laki memberi mahar, nafkah, dan memenuhi kebutuhan keluarga. Ada yang bertanya lagi? Cukup. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan duduk kembali. Kita lanjut kelompok yang terakhir. Silakan kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Wadah akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Andin. Pernikahan bisa jadi tidak sah, batal atau rusak bila mana tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Dalam kaitan ini, Syekh Wahbah Ibnu Mutaha Al-Zuhaili dalam Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu telah menguraikannya kepada kita semua berdasarkan beberapa pendapat. Namun, mengingat keterbatasan ruang yang akan diuraikan di sini hanyalah pernikahan batal menurut para ulama Syafi'iyah saja. Selain itu, menurut ulama Syafi'iyah, dalam pernikahan yang batal ini tidak ada konsekuensi apapun, layaknya pernikahan yang sah seperti mahar, nafkah, mahram, pernikahan nasab atau iddah. Pernikahan syubhat adalah pernikahan di mana seorang laki-laki menikahkan putri atau saudari perempuannya dengan laki-laki lain dengan mahar. Dirinya dinikahkan dengan putri laki-laki lain tersebut. Akad ini tidak sah karena ada dogma dua akad dan menjadikan akad masing-masing sebagai maharnya.
Ketidaksahan pernikahan ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, tidak ada nikah syaitan dalam Islam. Pernikahan dengan beberapa akad di mana dua orang wali menikahkan satu perempuan dengan dua orang laki-laki. Tidak diketahui secara pasti siapa yang akadnya lebih dahulu. Jika seorang laki-laki itu menggaulinya, maka wajib baginya mahar misri. Jika keduanya menggaulinya, maka si perempuan berhak mahar misri dari keduanya. Pertanyaannya, bagaimana jika diketahui akad yang dilakukan lebih dahulu, maka akad itu yang sah? Pernikahan dengan perempuan yang pindah dari satu agama kepada agama lain, singkatnya, dia tidak boleh dinikah. Singkatnya, tidak boleh diterima agamanya kecuali agama Islam. Pernikahan seorang muslimah dengan laki-laki non-muslim atau pernikahan perempuan yang murtad dengan laki-laki muslim atas dasar ijma ulama, tidak boleh seorang muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim. Sebagaimana dalam Al-Quran, dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin. Quran Surat Al-Baqarah ayat 221. Baik, ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya dari kelompok pemuda. Menjelaskan apa yang dimaksud dengan pernikahan mut'ah. Pernikahan mut'ah adalah pernikahan yang dibatasi oleh waktu tertentu. Sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih hapus buat teman-temannya. Baiklah, itulah hasil dari topik pembahasan yang sudah didiskusikan oleh kelompok masing-masing. Semoga apa yang kalian pelajari, apa yang kalian dapat, dan apa yang bisa kalian pelajari hari ini dan sudah kalian presentasikan hari ini dapat kalian mengerti dan dapat kalian amalkan ataupun kalian pahami di kemudian harinya. Jadi inti daripada materi kita hari ini adalah pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam itu mempunyai beberapa kriterianya. Makanya pernikahan adalah, tadi sudah kita ulas, pertama pernikahan apa? Pengertian daripada pernikahan, ada yang masih ingat? Pernikahan adalah menggabungkan atau menyatukan dua manusia, laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya untuk menjalin satu ikatan yang disahkan oleh negara dan agama. Ada yang masih ingat apa saja tujuan dari pernikahan tersebut? Nah, dari beberapa tujuan pernikahan, maka kalian bisa menyimpulkan bahwasanya manusia itu mempunyai naluri, mempunyai hasrat. Jadi apabila untuk membentengi diri supaya tidak terjerumus pada perbuatan maksiat atau zina, maka seorang laki-laki yang sudah mampu wajib hukumnya untuk menikah apabila dia sudah mampu secara lahir dan batin. Dan tujuan pernikahannya pun juga harus sesuai dengan syariat Islam. Bukan untuk tujuan untuk menyakiti atau menyanyiakan wanitanya, ya. Jadi untuk kalian yang para wanita, berhati-hatilah memilih calon pasangan hidup. Cari yang saling cinta, saling sayang, yang mampu menafkahi kalian lahir dan batin. Kemudian yang pertama tujuannya adalah bisa membawa kalian untuk lebih bertaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Cukup dimengerti? Cukup. Alhamdulillah kalau cukup dimengerti. Sepertinya cukup pertemuan kita pada hari ini. Sampai bertemu di minggu yang akan datang. Kita akan bahas pembelajaran yang lain. Akhir kalam kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Sampai di sini pertemuan kita, hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.